Yus, selamat pagi. Hari ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan 2D di SolidWorks. Dari di sini saya sudah ada contohnya. Ada 5 gambar 2D di bagian axis A atau A. Jadi kita akan mulai di bagian yang nomor 1. Jadi bisa dilihat di sini ada lingkaran 3. Kita akan memulainya dari situ. Bisa juga dimulai dari diameter yang paling besar ini. Kita langsung saja ke bagian lingkaran 3 ini karena dilihat lebih rumit. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat center line. Terus kita pilih front plane terlebih dahulu. Setelah itu kita akan ke infinity length. Nah, fungsinya center line. Jadi fungsinya adalah untuk pembatas antara lingkaran yang satu dan lingkaran yang kedua ini. Jadi kita buat. Oke, klik select. Setelah itu kita tambahkan lingkaran juga, klik select. Setelah itu kita atur ukurannya. Ini ukurannya radius 20 yang artinya diameter 40 kali 2. Oke, setelah itu kita escape. Di sini kita klik shift. Setelah itu kita make equal, jadi ukuran sama. Setelah itu kita gandakan dengan cara menggunakan metode cermin mirror entities. Selesai. Setelah itu kita akan memberi jarak. Sini bisa dilihat jaraknya antara 87. Kita klik bagian titik ini dengan titik ini, otomatis muncul. Tambahkan angka 87, 87 checklist. Setelah itu kita tambahkan jarak antara ini juga. Sketch ini dengan ini sebesar 75. Oke. Setelah itu kita ke bagian extrude boss. Untuk ukuran seterah ya, mau 10-20 oke. Setelah itu kita akan membuat diameter yang lebih besar. Jadi dengan cara kita ke sketch, terus kita pilih front plane, sketch. Setelah itu kita ambil lingkaran, kita buat lingkaran, boleh bisa kecil bisa seterah. Setelah itu kita klik bagian ini dengan ini, terus kita pilih tangan. Oke. Setelah itu kita perbesar, kita checklist terlebih dahulu. Habis itu klik garis ini, kita perbesar. Terus kita blok. Terus pilih bagian ini, make tangan. Setelah itu juga sama dengan lingkaran 3 dan klik ini, nanti akan muncul atau bisa juga lewat sini. Oke, jadi setelah itu kita lakukan extrude boss. Kita kasih angka 20 sebaliknya. Oke, it's it. Kita ini kayak tadi extrude boss. Oh, kebesaran boy. Nah, ini dia. Oke, untuk yang nomor 1 selesai. Untuk cara lihatnya, tampilan 2D nya bisa lihat di sini. Jadi sesuai gambar. Selanjutnya kita ke bagian nomor 2. Don't save. Kita buat part. Setelah itu kita menuju nomor 2. Di sini kita akan fokus untuk membuat lingkaran terbesar. Sebesar radius 35. Biasa kita ambil front plane, terus sketch, terus ke bagian lingkaran. Sini 35 kali 2 untuk menemukan diameter sinyal 70. Setelah itu kita akan membuat garis sepanjang 70. Kita pindah ke garis. Terus ketik angka 70 atau bisa klik angka di sini tadi.
Setelah itu kita tambahkan garis lagi 25, kita paskan 25. Setelah itu kita tambahkan 85. Oke, setelah itu kita tambahkan 25. Setelah itu 60. Jadi untuk yang lengkung ini takhiran aja ya, biar enak lah, biar nggak kerja 2 kali. 60 automatic ya. Setelah itu sini bisa lihat 120, jadi dikurang 120 dikurang 25, jadi 100 cc 120 dikurang 25 dikurang 25, jadilah 70. Setelah itu kita samakan lagi 60 terus 25. Setelah itu sini sebesar 85, kembali lagi kayak tadi sebaliknya, atau kita bisa gunakan metode ini ya, metode itu, tapi tidak usah lah, lebih enakan kayak gini. Terus ini sebesar 25, terus sini sebesar, kita caplok ke titik ini, klik kanan select. Bisa dilihat sini sangat berantakan, jadi kita rapikan terlebih dahulu, atau kita delete saja, tidak akan pengaruh. Klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete. Kita rapikan. Besar 25. Nah, oke, sudah rapi. Selanjutnya kita akan membuang garis yang bagian ini dengan cara kita trim entities, ubah ke mode power trim. Kita lakukan set. Oke, klik checklist, kita extrude boss. Bisa dilihat di sini blend 10 cukuplah. Oke, cukup, nggak usah diubah, langsung ya checklist. Jadi setelah itu bisa dilihat di sini kita akan menambahkan lingkaran sebesar radius 15 atau 30. Jadi kita klik front plane, edit. Nah, di sini kita ambil lingkaran, klik berapa tadi? 15 dikali 2. Oke, setelah itu kita lakukan extrude cut. Terus kita ubah di sini drop all. Oke. Bentar ya. Dia tidak berpengaruh. Oh, balik set. Oke. Setelah itu di sini bisa dilihat kan ada lingkaran ini sebesar radius 20. Jadi di sini kita akan ubah ke radius 20 dengan cara bagian klik ini, kita klik tanda panah ini, atau bisa langsung dengan cara seperti ini, klik kanan, kita ambil di bagian edit sketch, bukan bagian edit fitur, kita ambil edit sketch. Nah, di sini bisa dilihat sini ada tanda lakukan, kita akan gunakan ini, terus tanda ini, set. Bisa lihat di sini radiusnya sebesar 20, kita ubah 20, dan ini juga sama 20. Terus klik checklist, jadi kita terus klik exit untuk melihat hasil. Oke, jadi setelah itu kita pindah ke bagian 2D. Oke, jadi untuk gambar yang kedua selesai, kita akan pindah ke gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua ini kita mulai dari gambar lingkaran. Kita mulai dari lingkaran.
Jadi ini sudah, kalian tinggal save ya. Sini aku akan keluarkan langsung dan save biasa buat part. Oke. Sini kita mulai dari lingkaran sebesar radius 30. Oke, radius 30. Kita mulai dengan front plane, klik kanan, sketch. Sini kita ambil radius 30 ya kan, 30 kali 2. Oke, 90. Setelah itu kita akan membuat garis, kita pikir dulu, kita lihat, kita buat garis horizontal. Jadi dengan cara seperti ini. Nah, di sini kita akan ubah ke bagian midpoint line. Jadi kita arahkan dan klik. Setelah itu kita klik aja sembarang, asalkan jangan di sini di bagian bawah lingkaran. Nah, kita lihat di sini 120. Buat horizontal, enggak usah 120. Oke, ini terlihat miring guys ya. Kalau terlihat miring, kita klik garisnya, terus kita buat horizontal, jadi lurus. Setelah itu kita bisa lihat di sini jarak antara garis yang ini dengan titik lingkaran ini sudah 100. Jadi kita klik ini. Setelah itu kita buat smart dimension, kita klik bagian ini dengan garis ini sebesar 100. Dan kita langsung ya ngasih ukuran. Udah 40 ya. Nyata 120 dibagi 2 aja bro, jadi 60. Jadi nanti kalian tulis 60 ya. 120. Oke. Kita buang dulu ini, kita delete, klik kanan, delete, terus ini kita ubah 120. Oke, jadi klik ini, garis ini dan garis yang ini kita buat jadi horizontal, vertikal, kita klik ini sudah, kita klik dan klik. Oke, kita ambil ke bagian vertikal. Oke, 120. Setelah smart dimension dengan yang ini kita kasih jarak 100, selesai. Setelah itu kita lihat sini ada penambahan garis lagi sebesar 120, sepanjang 20. Oke, 20. Sini juga sama, bisa kita langsung. Oke, klik select. Setelah itu kita akan tambahkan sebesar 20, panjang di sini 40 kan, 20. Kita klik dulu garis 20. Sebenarnya ini kerja 2 kali ya, harusnya pakai cermin ya, lebih enak. Oke, klik kanan, select. Setelah itu kita tambahkan garis lagi. Nah, di sini kita tunggu. Nah, ini tanda seperti, kita lihat pelan-pelan. Gimana kau ketutupan dengan pensil? Oke, sampai tanda yang tadi ya, kayak ada garis 3 di situ. Oke, nah ini. Oke, harusnya kita zoom ya, kita Ctrl Z. Ini kita zoom supaya lebih mudah. Kita klik terlebih dahulu.
Setelah itu kita zoom hingga kita menemukan tanda seperti itu. Kita klik kanan, select. Setelah itu kita akan melakukan pemotongan dengan cara trim entities. Kita potong bagian ini, bagian yang ini tidak usah, jadi klik ini. Oke, selesai. Setelah itu kita akan melakukan extrude boss. Di sini contour, kita klik bagian ini. Oke, sama bagian bawah juga. Terus checklist saya. Jadi setelah itu kita bolong sebesar radius 15. Biasa bisa langsung klik, habis itu sketch, terus tambah lingkaran sebesar radius 15 kali 2. Oke, setelah itu kita extrude cut. Oke, jadi saat lihat sini, kita lihat ke mode 2D nya. Oke, oke. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan fokus ke nomor 4. Kita save terlebih dahulu, jangan lupa. Setelah itu kita pindah ke nomor 4, klik part lagi seperti biasa. Setelah itu kita akan fokus ke bagian lingkaran terbesar, terus lingkaran yang kedua, dan lingkaran yang ketiga, radius 20 dengan radius 10. Setelah itu kita bagian sketch, klik sketch, kita ambil front plane, kita ambil lingkaran. Setelah itu kita perbesar. Di sini bisa dilihat, di sini radius 120 dikali 2. Setelah itu bisa lihat di sini. Oke, checklist. Kita langsung ke bagian extrude boss. Di sini bisa dilihat untuk bagian thin feature. Nah, fungsinya sebagai ini. Di sini thin feature kita kasih sebesar, karena ini ukurannya 120 dengan 100, jadi 140, jadi kita kasih 20. Oke, di bagian dalam. Oke, ya, jangan lupa kita taruh di bagian, nah di sini bisa kita lihat garis merah di bagian belakang ya. Kita ubah ke bagian mid plane. Sudah, pindah, kita kasih ukuran sebesar 20. Terus checklist, kita langsung pindah ke bagian frontnya lagi. Setelah itu kita langsung beri ukuran, apakah ada yang salah apa enggak. Salah. Kita ke sketch dulu aja, klik kanan, edit sketch, kita kasih smart dimension, exit blue, ini smart dimension, oke, 140 dengan 200 dulu. Oke, checklist ya. Setelah itu kita fokuskan lagi buat lingkaran radius 30. Seperti biasa kita ambil di sini front plane, edit sketch, terus ke bagian ini 30. Saya salah, bukan 30 kok. Ini kita ke 30 dikali 2. Oke, terus kita lakukan extrude lagi. Jangan lupa kita ubah ke bagian mid plane. Mohon harus dikasih angka 20 di sini. Mid plane. Oke, sudah di mid plane ya. Oke, langsung aja checklist. Kita tidak usah tambahkan thin feature karena itu nanti takhiran untuk bagian diameter yang ketiga. Selanjutnya diameter yang selanjutnya adalah radius 20. Jadi di sini kita tambahkan lagi lingkaran. Kita buat front plane, klik ini, terus tambah lingkaran. Ini bisa dilihat sini radius
20 kali 2. Oke, setelah itu kita akan tambahkan thin feature. Kita extrude dulu, extrude pose. Setelah itu kita pindah ke bagian thin feature. Sini kita pindahkan jadi ke dalam. Di sini kita ubah jadi 10. Oke, checklist jadi. Ya, bisa lihat di sini. Nah, di sini kita akan melakukan extrude cut di bagian lingkaran karena di sini bolong, tidak ada ini dalaman. Jadi kita klik aja di sini, terus kita edit sketch lagi, sketch, bukan edit sketch ya, sketch. Terus kita tambahkan lingkaran. Oke, klik kanan, terus kita feature, extrude cut. Kita stroke all both. Oke, selesai. Nah, di sini ada yang kurang. Kita edit, hasilnya bukan kayak gini ya. Maksudnya menonjol, harusnya menonjol ke belakang juga. Jadi kita ubah sini, klik kanan, edit feature. Nah, di sini kita ubah ke bagian midplane. Kita tambahkan sedikit, mungkin 15 di bagian yang ini. 15. Malah ini dia nggak menonjol. Oh, malah kurang tadi, salah bukan 15 ya, 25. Oke. 25. Setelah itu kita akan lihat-lihat dulu. Di sini kita tambahkan smart dimension dulu ya. Jangan lupa diubah ke bagian ini. Setelah itu klik ini. Bagian ini deng, yang ini ya. Kita ini dulu. Kita close dulu, kita kayak gini kan dulu. Smart dimension. Oke. Tarik. Terus ini ya. Setelah itu lingkaran yang ke ini 40. Dan yang ini 20. Betul ya, berarti nggak ada yang salah ya ukurannya. 20, 40, 40. Kalau ada yang mau ini mau dihilangkan, nggak mau ada plus minus, jadi pindah ke sini bagian non. Oke, secara manual. Bagian simetrik jadikan non. Nah, setelah itu selesai bagian yang ini, kita akan membuat jari-jari rodanya. Jadi bisa dilihat di sini, ini dia. Jari-jari di sini sebesar, hanya memberi ini ya clue-nya. Jadi cara pembuatannya adalah dengan cara kita checklist terlebih dahulu. Kita ke bagian front plane, terus edit. Nah, di sini kita, karena ini tuh panahnya ada di tengah-tengah ya, kita ubah reference. Wait a minute, I think salah, kita exit sketch edit. Kita ke bagian front plane, terus kita ke bagian fitur reference plane. Nah, di sini bisa dilihat ada pink dan biru. Yang biru ini adalah hasil dari fitur itu. Jadi panahnya itu berada di itu di depan ya. Klik kanan, sketch. Nah, bisa dilihat kan? Beda, nggak di tengah ya. Untuk membuat garis-garis roda. Jadi kita buat garis dulu. Di sini kita buat garis yang bagian, kita fokus ke sini aja, bagian atas nggak usah, kita fokus ke bagian ini. Jadi kita buat garis di sini sebesar sembarang, kita sembarangnya dulu. Klik kanan,
hapus dulu yang hijau-hijaunya ini. Oke, setelah itu kita buat garis bantu, kita ubah ke infinity length. Nah, di sini kita buat horizontalnya, klik select, klik kanan select. Setelah itu oke, bagus. Nah, di sini kita klik aja, ada muncul mirror entities, klik ini, salah nih, delete. Nah, kita pindahkan mirror board, kita klik yang ini. Oke, akan muncul garis baru. Setelah itu kita akan smart dimension. Oke, kita lihat sini ukuran bagian atasnya sekitar 10. Kita klik. Wow, panjangnya. What's wrong with that, bro? Kita delete dulu, kayak salah. Kita ulangi. Oke, mirror entities, tambahkan garis ini, terus smart dimension untuk kedua kalinya. Ntar kok mereng sih? Betul sih. Ulangi lagi, mirror entities, klik checklist, setelah itu smart dimension ini. Oke, ini lurus ya, tadi nggak lurus anjay. 10, nice, bisa diatur. Ini dengan ini sebesar 20. Oke, mau diatur. Setelah itu kita jangan lupa klik checklist. Setelah itu kita klik ini dan ini. Kita lihat di sini, kita jadikan symmetric biar ini ya, lock, biar nggak kemana-mana garisnya kayak tadi, atau kok bisa begitu. Nah, di sini kita akan tambahkan lingkaran untuk menutup garis ini dan garis yang ini. Kita buat lingkaran, kita paskan garis diameter yang ini sampai muncul bintik-bintik, terus kita tambahkan lagi sampai muncul bintik-bintik. Oke, klik kanan, terus kita ke train entities, kita hapus. Oke, jadi buat ini ya, garis yang ini ya, nih garis hitam ini nggak kelihatan ya. Oke, setelah itu kita akan melakukan extrude. Kita klik ini dan ini, terus kita lihat dulu. Nah, di sini kita ubah ke bagian sebaliknya. Sini sebesar, udah pas, ukurannya tetap 20. Oke, checklist. Terus setelah itu hampir selesai, kita akan pindah ke bagian linear pattern. Klik tanda panah yang ini, circular pattern, karena kita akan membuat lingkaran, ganda dalam lingkaran ya, seperti itulah. Oke, selesai. Klik checklist. Misalnya kalian tidak ada, maksudnya ini hilang, oh my god, this is gone. Nah, kita bisa dengan cara bagian klik ini, terus bagian fitur yang mau dilipat gandakan. Oke, jadi untuk ukuran misalnya di sini kalian bisa ubah jadi 2, jadi 4, atau 8. Karena kita butuh 8, kita ubah 8. Misalnya kalian mau setengahnya saja, kita ubah bagian radiusnya jadi 120 ya, gitu. Karena kita ini ya, apa tuh, 360. Oke, checklist ya. Oke, untuk yang nomor 4 selesai, kita akan lanjut ke nomor 5, bagian terakhir. Waktu kita, udah 29 menit. Oke, ya udah selesai. Jadi kalian bisa close atau save terlebih dahulu baru kita close. Setelah itu kita buat ke bagian part selanjutnya, yaitu nomor 5. Sini mudah ya, sangat mudah. Walaupun di awal pengerjaan akan membingungkan, kita akan mulai dengan diameter yang paling besar.
Setelah itu kita akan pindah ke bagian diameter yang ke radius 60 dan radius 45. Oke, kita langsung saja pilih bagian front plane karena kita akan menggambar 2D. Kita pilih lingkaran, klik ini, terus 150, radius 150 dikali dengan 2. Oke. Setelah itu kita akan langsung melakukan extrude. Kita lakukan extrude, bos. Terus kita pilih bagian mid plane. Kita ubah jadi 20 saja karena 10 itu terlalu kecil. Oke, jadi setelah itu kita akan fokus ke bagian lingkaran. Di sini kita bisa lihat di sini ada jarak ya. Bentar ya, terganggu. Nah, di sini jarak antara titik tengah lingkaran yang besar ini dengan titik yang ini. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat lingkaran sesuai yang dilihatkan. Kita klik. Oke, kita ke tanda, kita zoom ya supaya lebih enak. Nah, di sini sembarang aja dulu, sembarang atau nanti kan di itu. Nah, di sini kita pakai fitur thin. Where is it? Kita ke bagian extrude dulu. Dan fitur. Sini radiusnya 60. Wait a minute ya, 60. Ntar. Kita ubah dulu ukurannya. Sketch. Hit sketch. Smart dimension. Sini radiusnya 60 dikali 2. Oke. Setelah itu kita ke checklist dulu, baru ke sini kita exit dulu ya. Nah, ini kita edit fitur. Nah, di sini 120 yang dibutuhkan adalah 45. Cara ngelihatnya itu dengan cara ini, jadikan 60 kurang 45. Kalkulator biar presisi ya, jadi nggak kayak gitu ya, biar kalian percaya. 15. Coba di sini angkanya 15 di bagian dalam. Oke, checklist. Oke, setelah itu kita beri ukuran smart dimension dengan garis titik. Kita klik kanan, tadi salah ya, lagi ini, terus edit sketch. Kita tambahkan smart dimension antara titik ini dengan titik ini sebesar, perbedaan jaraknya ini sebesar 60. Klik dulu, betul 60. Oke, terus oke, checklistnya kita exit. Oke, jadi cara lihat dulu. Sorry. Bisa lihat sini ya. Kayak terlalu besar ya. Maksudnya ini terlalu besar. Jadi kita kurangin dulu. Kita edit fitur. Aduh, makan waktu. Kita ambil sini, kita ambil 5. Oke, 5 cukup. Oke, setelah itu kita akan melakukan pelobangan karena ini bolongnya pasti itu bolong. Kita tambahkan lingkaran, kita klik sketch lingkaran, arahkan sampai ada ini ya. Nah, ini dah titik plus. Sini sebesar radius 45 kali 2. Oke, setelah itu extrude cut, kita potong ini through all. Oke, selesai. Setelah itu kita akan membuat bagian ini. Jadi yang pertama-tama adalah kita akan membuat garis bantu. Di sini garis bantunya. Kita akan membuat garis bantu sepanjangan dengan garis ini. Setelah itu kita akan memberi jarak.
Tapi terlebih dahulu kita akan membuat radius lingkaran sebesar 120 dan radius lingkaran sebesar 90. Jadi kita klik bagian front plane, kita buat sketch. Setelah itu kita tambahkan lingkaran, kita tambahkan garis lingkaran yang paling besar dulu sebesar 120 kali 2. Setelah itu kita tambahkan lagi garis lingkaran sini. Bisa dilihat di sini lingkaran radiusnya 90 kali. Oke, checklist. Setelah itu kita melakukan trim entities supaya enak dilihat. Oke, checklist lagi. Setelah itu kita akan menambahkan center line untuk garis bantu bagian ini. Jadi kita fokus ke bagian lingkaran ini saja, bagian setengah lingkaran yang ini. Nah, ini akan dilakukan dengan cara mirror entities. Oke, mantul. Jadi garis ini kita buat garis bantu sebesar 2 ini dengan bagian yang ini. Infinity length. Oke, tambahkan lagi infinity length. Oke, klik kanan select. Oke. Di sini bisa dilihat kita akan membuat garis panjang 15. Garis vertikal. Oke, kita buat garis sembarang aja di mana. Jangan sampai menyentuh ini ya. Nanti terikut itu juga. Oke, sudah muncul. Klik kanan. Terus kita ke Smart Dimension. Nah, di sini 15 ya. Oke, setelah itu kita lakukan trim entities lagi, kita hapus bagian yang ini. Oke, sama seperti yang di atas. Kita hapus bagian atas ini karena kita akan melakukan dengan cara mirror entities. Nah, di sini kita tambah lagi kan garis sembarang, nggak apa-apa menyentuh, nggak masalah. Pokoknya ini harus horizontal ya, jangan sampai mereng. Klik ini garisnya horizontal. Oke. Setelah itu kita akan melakukan kok move entity, salah kita akan melakukan trim entities lagi, kita hapus bagian ini. Oke, setelah itu kita akan beri jarak sini sebesar 15. Oke, setelah itu kita ke bagian ini ya, pembuatan radiusnya. Di sini bisa dilihat radius ini sebesar 15. Oke, seperti biasa kita akan langsung checklist terlebih dahulu, terus ke sketch fillet, kita ambil sini 15, jangan lupa diubah angkanya 15. Ini juga kita klik titiknya. Oh, ini nggak rapi nih, lupa dipotong, jadi kita checklist saja dulu. Oke, nah ini kita rapikan. Oke, trim entities, set, lepas, set. Oke, terus kita ke bagian ini, set, klik lagi, checklist. Oke, jadi setelah itu kita akan melakukan extra cut. Kita checklist dulu, fitur extra cut, terus pilih drag all boards. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yang namanya tadi kita sketch tadi kan ya. Kita edit dulu lagi sketchnya. Oke, di sini kita akan melakukan mirror entities dengan cara blok semuanya. Oke, nah di sini nanti akan muncul mirror entities. Kita klik di sini, pilih mirror board, kita pilih mirror yang bagian atas. Oke, keluar. Jadi untuk yang sketch 2D nomor 5 selesai. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membuat apa selanjutnya saya lupa. Google Classroom. Wait a minute, lagi loading. Selanjutnya kita akan
kita akan membuat ini success by x-axis p, bukan by p. Oke, sampai jumpa, sekian, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. See you next time.